Halo trader, ya kembali lagi di kesempatan kali ini masih di channel kebanggaan kita, dan kali ini seperti biasanya kita akan melihat setup dan juga melihat PO yang kemarin masih berjalan ya. Langsung aja kita ke chart. Oke, di chart kita lihat dulu, cek dulu untuk RSW-nya, pair atau market apa aja yang sekarang lagi trending nih, yang nanti kita bisa langsung set ya, set up dan lupakan. Itu adalah keyakinan dan juga kepercayaan kita bahwa trading itu no intervensi, dan kalau diintervensi nanti malah nggak untung-untung, malah jatuhnya rugi. Nah, supaya tidak rugi, kita akan coba sama-sama mencari setup terbaik, setup yang sesuai dengan keinginan kita. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, di setup kali ini ada beberapa pair yang sudah ready. Ada 9 pair ya, dan sudah saya masukkan ke dalam list buku catatan saya, dan kita tinggal masukkan ke dalam setupnya nanti, apakah pair-pair ini ada setup yang bagus atau tidak. Kemudian PO-nya yang kemarin masih sama, AUD USD, AUD CHF, GBP CAD, XAU USD, DCJPY, dan di sini transaksi yang kemarin trading itu yang masih berjalan yaitu GBP dan GBP JPY, GBP USD dan GBP JPY. Dan good newsnya ya, GBP JPY hit TP kawan-kawan, hit TP kalau kita lihat di historicalnya. Nah, di sini TP ya, GBP USD TP, artinya ini sudah bisa membackup minus kita 2 posisi yang lalu. Itu sudah terbackup dengan GBP USD kemarin, dan saat ini masih running berjalan, yaitu adalah GBP JPY. Wah, ini luar biasa lama sekali ya GBP JPY. Ini dari tanggal 7 tanggal 7 Maret minggu lalu berarti ya, tepat hari ini 1 minggu berjalan, dan sekarang masih tetap floating kawan-kawan. Floatingnya floating plus ya, floating plus, sekarang masih floating $18. Targetnya ada di sini, kalau profit nanti dapatnya 31 atau $35. Jadi setup kita ini apabila benar, floating minus itu biasanya nggak lama teman-teman. Sekali floating minus langsung SL dia. Tapi kalau floatingnya berkepanjangan kayak gini, lebih sering floatingnya profit sih. Floating profitnya itu lama banget ya kan. Sesekali minus, profit lagi kayak gitu. Lebih sering floating profit daripada floating minus. Tapi sekalinya floating minus itu langsung SL teman-teman. Jadi iya enggak gitu ya. Yang repot ini kan yang mau kiss TP tapi tiba-tiba nggak jadi lagi ya, kayak GJ ini nggak jelas ya. Jadi ini transaksinya di H4 teman-teman, H4 masih trending up, jadi kita setupnya adalah buy di H4. Makanya itu butuh effort dan waktu yang cukup lama kalau kita main swing seperti ini, bisa 1 minggu. Nah, teman-teman sendiri, mari kita coba masuk ke trading view. Kita cek dulu PU kita yang kemarin, yang AUD USD dan kawan-kawan ini, apakah posisinya sekarang masih valid, apa sudah expired ya. Oke, untuk AUD USD masih saya pertahankan, ini masih oke menurut saya. Kemudian ada AUD CHF, menurut saya juga masih oke. Kita tinggal tunggu harga dijemput aja, tapi kok sampai sekarang harga malah naik lebih kencang ya. Kemudian ada GBP CAD, kita cek GBP CAD. GBP CAD masih progres untuk dia mencari zona kita. Semoga hari ini bisa ke-trigger ya teman-teman. Semoga bisa ke-trigger sehingga cepat terbuka transaksinya. Ini kita masih menunggu harga murah
syukur-syukur dikasih. Kalau nggak dikasih ya sudah, minggu ini kita clear all, kita cancel ya, karena sudah lama juga ini GBP CAD ini setupnya barengan dengan di GBP JPY. GBP JPY kejemput ini enggak, kurang dikit aja kemarin sebetulnya ya. Ya sudahlah, namanya juga belum rezeki. Nah, kemudian selanjutnya adalah XAUUSD atau Gold. Gold kita perhatikan kemarin sempat koreksi teman-teman. Koreksi dari 2186 kemudian di 2150 dia rebound lagi, dia naik lagi. Dan memang di area itu adalah area rally base rally ya, ada zone apa namanya, ada demand di situ, zone demand di situ, jadi ya dia cabut naik lagi. Tapi kalau misalkan 150 ketembus turun di 2140, kemungkinan dia akan kembali ke bawah, turun ke bawah. Nah, lalu selanjutnya adalah USD JPY. USD JPY ini menarik ya, dari kemarin juga hampir hit PU kita, tapi belum ke trigger sampai hari ini. Di sini ada white zone, ini adalah area yang jadi favorit saya, di mana di situ ada rally base rally, ada white zone, dan juga setelah ini tinggal kita tunggu aja, semoga dia masuk ke dalam harga penawaran kita. Kalau itu terjadi maka transaksi open. Nah, itu jadi PO-nya masih aman semua, masih belum ada yang expired. Lalu kita cek untuk pair yang lain seperti USD JPY ya. USD JPY oke, ini masih ada PO, ada masalah. Ada USD juga masih ada PO. NZD JPY, kita cek NZD JPY. Ini adalah list yang hari ini bisa kita cek trennya. NZD JPY di sini ya sekarang ya. Oke, kita coba zoom ke time frame kecil di M15. Di situ nggak ada area yang berarti sebetulnya, walaupun dia koreksi di M200, MA200 ini tempat pantulan biasanya, tapi saya nggak menemukan setup untuk triggernya supaya kita sell di situ. Jadi ya sudah, kita skip NZD JPY. Lalu selanjutnya ada AUD NZD. AUD NZD ini juga lagi trending kawan-kawan, tapi saya belum menemukan setup yang menarik di sini. Coba kita zoom di M15. M15 juga belum terlalu menarik ya. Oke, nanti kita akan cek lagi. Untuk AUD NZD kita cek di M15 juga belum menemukan setup yang pas, belum ada yang menarik menurut saya ya, karena belum terlihat jelas. Jadi trading itu ketika kita melihat dan terlihat jelas baru kita melakukan aksi transaksi ya. Kalau enggak, lebih baik enggak usah, skip aja. Next, AUD NZD udah, AUD CHF sekarang. AUD CHF oke, AUD CHF di sini kita cek di H1. AUD CHF juga masih sama ya, belum terlihat ada sesuatu yang menarik di mata saya untuk transaksi di situ. Tapi AUD CHF ini kita masih ada setup, masih ada PU yang belum kejemput sampai hari ini. Next, selanjutnya Euro USD. Kita lihat Euro USD, Euro USD ya, Euro USD, Euro USD belum ya, belum kelihatan jelas, belum terlihat jelas dan terlihat menarik. Jadi menurut saya enggak dulu. Lalu UNZD, kita cek. Apalagi nih, dia baru memulai trending dan belum terlihat area demand yang bisa kita gunakan untuk trigger transaksi. Dan kita cek lagi Euro CHF. Iya, Euro CHF ini ada ya, Euro CHF ini ada. Euro CHF ini kalau menurut saya ada di sini. Coba kita zoom di M15 dulu.
Euro CHF ini kalau saya boleh kasih setup ada di sini. Ini adalah area Euro CHF. Euro CHF buy di situ. Nah, di situ area untuk buy. Cuman kita tinggal tunggu triggernya ya. Kalau nanti dia ada trigger, kita tunggu. Kalau enggak ya enggak. Euro CHF sementara ini kita simpan dulu ya. Euro CHF kita simpan. Kemudian CHF JPY kita cek. JPY. CHF JPY. Oke, CHF JPY masih belum ada yang menarik. Ya, yang bisa sedikit terlihat yaitu tadi Euro CHF ya. Euro CHF itu masih bisa sedikit terlihat, makanya coba kita akan cek lagi nanti seperti apa, atau mungkin besok kita akan cek lagi. Mudah-mudahan akan lebih terlihat jelas di hari-hari berikutnya nanti. Jadi sementara itu dulu. Lalu teman-teman akan saya tunjukkan sebuah data di mana ini adalah data backtest ya. Data backtest ini sudah kita lakukan selama 1 tahun. Dan saya tunjukkan data backtestnya ya. Jadi seperti ini kawan-kawan, saya melakukan backtest di 2 pair sementara ini, belum semuanya ya. Jadi kalau semuanya, waduh, panjang. Jadi saya cuma ambil sampel 2 pair aja, yaitu Euro USD dan GBP USD. Gold menyusul ya, mungkin habis ini saya akan ambil datanya gold. Untuk Euro USD ini mulai dari Januari 2023 sampai Desember 2023 kemarin. Dari transaksi ini ya bisa disaksikan sendiri, di sini ada risk and reward, yaitu kita pakai 3:1 untuk Euro USD. Jadi cukup jauh ya Euro USD, kita pakai 3:1 masih bisa. Dan hasil profitnya menarik. Di sini grafiknya juga menarik ya. Grafiknya rata naik, performanya naik seperti rumput gitu ya. Ringgi kayak rumput gitu, itu berarti memang progres atau growth-nya bagus sekali. Di sini Januari hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi dalam 1 bulan di Januari. Itu berdasarkan setup ya, jadi kita nggak bisa maksa mau trading berapa kali ya. Kalau nggak ada setup ya udah kita skip aja yang pair lainnya seperti yang kita lakukan setiap hari. Makanya kita perlu mencari kandidat market apa aja yang sedang trending, itu baru kita setup ya. Lalu Februari ada 1, 2, 3, cuma 3. Maret ada 1, 2, 3. Mei, Juni, Juli, paling sedikit 3 ya euro ya dalam 1 bulan. Coba kita cek lagi ya, paling sedikit 3 transaksi. Lalu ada dimana bulan-bulan merah kita ya, bulan-bulan dimana kita sepi, bisnis kita lagi gak bagus banget, bulan-bulan dimana income kita menurun bahkan minus ya, itu ada di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini hanya profit sekali aja di awal, lalu sisanya kita SL ya, 3:1. Nah, SL ini banyak faktor teman-teman, bisa karena news, bisa karena faktor-faktor yang lainnya ya. Namanya market, tugas kita hanya mengukur, kita hanya melakukan setup, selanjutnya biar market yang bekerja, kita tinggal nonton aja. Nah, ini totalnya kita minus 2R. 2R ya, 2R itu sama artinya kalau RR-nya 1:3, resikonya 1%, 2R berarti 2%. Jadi Agustus itu kita minus 2%. Agustus aja, tapi bulan-bulan lainnya wah luar biasa. Seperti November ini kita profit maksimal ya, profitnya saku bersih bulan November itu sampai 15R.
15R dari 15%. Oke. Kemudian di Desember juga sama 9R. Sementara ini paling besar di bulan, saya cek dulu ya, November kayaknya ya, dapat 9R, artinya 9R. 9R ini sorry bukan 9R teman-teman, tapi 12R November ini. 12R kawan-kawan, 12R atau 12%. Nah, seperti itu. Dan total untuk transaksinya ada 50 transaksi dalam 1 tahun, win-nya 28 kali, loss-nya 22 kali, menghasilkan win rate yaitu 56%. Wow, padahal target kita minimal 30% aja itu sudah profit. Jadi misalkan dari 10 transaksi misalkan ya, itu 7 loss, 3 win, itu kita masih untung. Jadi target kita 30% aja untuk win rate-nya. Nah, ini kita tembus 56% win rate. Kemudian profitnya adalah 62R. Nah, kalau 1R-nya 1%, kalau 62 berarti 62%. Kalau kita ini profit kita 1R-nya 1%, profitnya dolarnya 620 dolar dan seterusnya. Kemudian jarak risknya 1%. Ini kita atur ya sesuai dengan kebutuhan jarak SL dan TP-nya itu sesuai dengan zone atau sesuai dengan demand. Nah, jadi totalnya 62% dalam 1 tahun. Kalau modalnya 1000 ya dapatnya 620 US dollar dalam 1 tahun. Nah, itu baru 1 pair yaitu Euro USD aja. Sedangkan yang kita analisa tiap hari setup kita banyak ya, bahkan PO aja sampai belum ke trigger, belum kejemput. Nah, jadi karena datanya saya hanya melakukan backtest di Euro USD sama GBP USD. Kalau kita cek untuk GBP USD ini seperti apa? Jadi GBP USD ini paling sedikit 1 bulan 1 transaksi ya teman-teman. 1 bulan 1 transaksi. Kemudian ya 1 bulan 1 transaksi, dan kena SL di bulan merahnya di September Oktober ini adalah bulan-bulan merah, tapi September Oktober itu hanya 1 transaksi loh. Jadi hanya minus 1R aja atau 1% ya. September 1%, Oktober 1%, tapi masih ketutup dengan euro yang tadi ya. Kemudian April juga minus 1%. Total transaksi kita, jadi kalau dilihat SL beruntunnya dibandingkan Euro USD, itu SL beruntungnya lebih banyak Euro USD ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kali berturut-turut SL itu pernah di Euro USD. Kalau GBP USD itu 3 kali. Nah, bedanya apa? Oke, kalau di Euro USD itu RR kita, risk and reward kita 3:1. Kalau di GBP USD ini saya buat 2:1 aja teman-teman. Nah, 2:1 dengan SL-nya lebih jarang ya, karena akan jauh lebih cepat TP kalau 2:1. Jaraknya dari SL ke TP itu dari open posisi ke TP itu lebih dekat kalau 2:1 dibandingkan 3:1. 3 itu TP-nya lebih panjang, lebih banyak kan. Nah, dari total 1 tahun itu 28 transaksi, win 17 kali, loss-nya 11 kali. Win rate-nya, ini menarik sekali. Win rate-nya adalah 60% teman-teman. Win rate-nya 60%. Kalau dibandingkan Euro USD tadi, win rate-nya hanya 56%. GBP USD win rate-nya 60% dalam 1 tahun 2023 aja. Profitnya 23R. 23R berarti 230 US dollar dalam waktu 1 tahun. Ini untuk GBP USD. Nah, 2 pair ini kalau digabungin ya profitnya, wah, udah hampir 100% teman-teman. Sudah kurang lebih 80% lebih ya, 85%.
profitnya dalam 1 tahun. Nah, belum lagi pair-pair yang lain, karena ini saya hanya ambil data Euro USD dan GBP USD. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, ini adalah backtest data real transaksi yang kita lakukan dari 2023 Januari sampai Desember 2023. Dan hasilnya ya cukup lumayan lah menurut saya. Lalu bagaimana dengan transaksi realnya? Nah, transaksi realnya kita cek. Oke, transaksi realnya dari bulan Desember akhir ya sampai sekarang itu totalnya 15% dan transaksinya kayak gini. Nah, sudah biasa ke trigger SL tapi TP juga sering. Nah, kayak gitu. Jadi ketika SL dan TP ya sudah biarkan aja. Yang penting kita punya setup yang baku, kita tinggal set dan forget. Ya, kita lakukan perhitungan, kita set dan lupakan. Biar sistem kita yang bekerja seperti itu. Nah, mungkin itu aja dulu konten kita hari ini. Semoga mengedukasi dan juga ini sebagai dokumentasi transaksi harian kami dan menjadi jejak rekam yang nanti bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Terima kasih, semoga lancar ibadah puasanya dan salam cuan selalu dari kami.